Hello everyone, welcome to my lecture notes channel. Pada kesempatan kali ini, my lecture notes akan membahas tentang permutasi. Permutasi merupakan cabang dari ilmu kombinatorik. Permutasi merupakan susunan yang mungkin dibuat dengan memperhatikan urutan. Contohnya, permutasi dari 1, 2, dan 3 adalah satu, 2, dan 3 itu sendiri, 1, 3, 2, 2, 1, 3, lalu 2, 3, 1, lalu 3, 1, 2, dan yang terakhir adalah 3, 2, 1. Jadi ada 6 ya dari permutasi 1, 2, 3. Selanjutnya adalah definisi inverse dalam permutasi. Inverse dalam permutasi adalah suatu keadaan di mana bilangan yang lebih besar mendahului bilangan yang lebih kecil dalam urutan permutasi. Jadi misalnya dipunyai bilangan 2, 1, 3, jadi misalnya dalam suatu permutasi tertulis 2, 1, 3, maka dari sini 2 mendahului 1. 2 adalah bilangan yang lebih besar dari 1. Dengan demikian, inverse-nya adalah 1. Lalu, selanjutnya, setelah 1, tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahuluinya, sehingga di sini setelah 1 hanya ada 3, jadi inverse-nya adalah 0. Nah, dengan demikian jumlah inverse-nya adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Nah, selanjutnya jumlah inverse dalam permutasi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah permutasi genap jika jumlah inverse-nya adalah bilangan genap. Selanjutnya permutasi ganjil jika jumlah inverse-nya adalah bilangan ganjil. Contohnya seperti ini. Tentukan jumlah inverse pada permutasi dari 1, 2, dan 3. Jadi pada 1, 2, dan 3 permutasinya adalah 1, 2, 3, lalu 1, 3, 2, dan 2, 1, 3. Selanjutnya ada 2, 3, 1, 3, 1, 2, dan yang terakhir adalah 3, 2, 1. Nah, mari kita lihat jumlah inverse dari masing-masing hasil dari permutasi 1, 2, 3.
Di sini tidak ada bilangan yang lebih besar untuk 1, 2, 3. Tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului bilangan yang lebih kecil, sehingga jumlah inversnya adalah 0 ditambah 0. Dari 1 ke 2 jumlah inversnya 0 karena tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 1. Dari 2 ke 3 juga jumlah inversnya adalah 0. Inversnya adalah 0 karena tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 2. Sehingga jumlah inversnya adalah 0 ditambah 0 sama dengan 0. Ini merupakan permutasi genap. Karena jumlah inversnya merupakan bilangan genap. Selanjutnya adalah 1, 3, dan 2. Pada 1, 3, dan 2, dari 1 ke 3 itu tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 1, sehingga inversnya adalah 0. Lalu dari 3 ke 2 ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 2, yaitu 3, sehingga inversnya adalah 1. Jadi jumlah inversnya adalah 0 tambah 1 sama dengan 1. Dengan demikian ini merupakan permutasi ganjil karena jumlah inversnya adalah bilangan ganjil. Selanjutnya adalah 2, 1, 3. Dari 2 ke 1 ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 1, yakni 2, sehingga inversnya adalah 1. Lalu dari 1 ke 3 tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 1, sehingga inversnya adalah 0. Dengan demikian jumlah inversnya adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi ini merupakan permutasi ganjil. Selanjutnya 2, 3, 1. Dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 tidak ada bilangan yang lebih. Jadi dari 2 ke 3 tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 3. Tapi 2 itu lebih besar dari 1. Dan di sini 2 mendahului 1. Sehingga inversnya adalah 1. Lalu dari 3 ke 1, 3 mendahului 1. Sehingga inversnya adalah 1. Dengan demikian jumlah inversnya adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi ini termasuk permutasi genap. Selanjutnya adalah 3, 1, 2. Pada 3, 1, 2 ini dari sini 3 ke 1, 3 yang merupakan bilangan lebih besar dari 1 mendahului 1, sehingga inversnya adalah 1. Lalu ditambah dengan dari 1 ke 2 tidak ada bilangan yang lebih besar yang mendahului 1. Tetapi 3 ini lebih besar daripada 2 dan 3 ini mendahului 2, sehingga inversnya adalah 1. Dengan demikian jumlah inversnya adalah 2. Jadi ini juga merupakan permutasi genap.
Lalu selanjutnya adalah 3, 2, 1. Dari sini 3 mendahului 2 dan mendahului 1, sehingga inversnya adalah 2. Lalu 2 mendahului 1, sehingga inversnya adalah 1. Dengan demikian jumlah inversnya adalah 3. Jadi ini merupakan permutasi ganjil. Nah, selanjutnya misalkan ini merupakan hasil kali elementer ya. Jadi misalkan matriks A dengan ukuran n kali n. Hasil kali elementer matriks A adalah hasil kali n buah unsur A tanpa ada pengambilan unsur dari baris atau kolom yang sama. Nah, hasil kali matriks elementer, hasil kali elementer dari matriks A itu bisa diberi tanda positif dan tanda negatif. Jadi itu disebut sebagai hasil kali elementer bertanda. Nah, pemberian tandanya ini sangat bergantung pada jenis permutasi yang terbentuk. Jika permutasinya ada 2 jenis permutasi, jadi jika permutasinya genap, maka tanda yang terbentuk adalah tanda positif. Sedangkan jika permutasinya ganjil, maka tanda yang terbentuk adalah tanda negatif. Sementara itu, permutasi genap atau permutasi ganjil bergantung pada indeks kolom unsur matriks A yang akan membentuk suatu himpunan permutasi. Nah, misalkan perkalian unsur matriks A21, A12, A21, A33. Ini itu dalam mencari determinan matriks diberi tanda negatif. Kenapa? Karena himpunan permutasi terbentuk dari indeks kolom 2, 1, 3. Nah, dari permutasi 2, 1, 3 ini jumlah invers yang diperoleh adalah 1 ditambah 0 sama dengan 1. Sehingga karena dia permutasi ganjil, maka diberi tanda minus. Sehingga nanti pada pencarian determinan suatu matriks tandanya akan seperti ini: A12, A21, A33. Nah, selanjutnya determinan suatu matriks A yang berukuran n kali n adalah hasil penjumlahan seluruh hasil kali elementer bertanda matriks A. Jadi determinan suatu matriks A yang berukuran n kali n adalah hasil penjumlahan seluruh hasil kali elementer bertanda matriks A. Bertanda dari matriks A maksudnya. Untuk contohnya,
Contoh penggunaan hasil kali elementer bertanda dalam menentukan determinan matriks. Misalnya dipunyai matriks A berukuran 3 kali 3. Matriks A-nya adalah A11, A12, A13, A21, A22, A23, lalu A31, A32, A33. Dari sini ada 6 hasil kali elementer dari matriks A. Jadi hasil kali elementer dari matriks A. Hasil kali elementernya itu adalah A11 kali A22 kali A33. Lalu A11 kali A23 kali A32. Lalu A12 kali A21 kali A33. Selanjutnya adalah A12 kali A23 kali A31. Lalu A13 kali A21 kali A32. Selanjutnya yang terakhir adalah A13 dikali A22 kali A31. Nah, jika diberi tanda, maka A11, A22, A33 ini tandanya adalah positif. Lalu A11, A23, dan A32 ini tandanya adalah negatif. Selanjutnya adalah A12, A21, dan A33 tandanya juga adalah negatif. Jadi tadi itu dia diberi tanda negatif atau positif karena ditentukan dari indeks kolomnya. Jadi kalau misalkan A12, A21, A33 tandanya adalah negatif karena dia berasal dari indeks kolom 2, 1, 3. Jadi A12, A21, lalu A33. A12 berada pada indeks pada kolom kedua, A21 pada kolom pertama, dan A33 pada kolom ketiga. Nah, sehingga dia berada pada indeks kolom 213. Kita sesuaikan dengan penentuan jumlah permutasi tadi. Jadi di sini 2 mendahului 1 sehingga inversnya adalah 1. Lalu 1 mendahului 3. Jadi ini tidak masalah karena 1 lebih kecil dari 3 sehingga inversnya adalah 0. Dengan demikian jumlah inversnya adalah 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, jadi dia merupakan permutasi ganjil. Permutasi ganjil tandanya adalah minus. Dengan demikian A12, A21, A33 itu bertanda minus. Nah, selanjutnya A12, A23, dan A31
bertanda positif. Lalu A13, A21, A32 dia bertanda positif juga. Lalu A13, A22, dan A31 dia bertanda negatif. Dengan demikian, determinan matriksnya jadi determinan matriks A itu sama dengan dijumlahkan semua hasil kali elementernya. Nah, jadi A11, A22, A33 dikurang A11, A23, A32 dikurang A12, A21, A33 ditambah A12, A23, A31 ditambah A13, A21, A32 lalu dikurang dengan A13, A22, A31. Jadi dari permutasi tadi bisa dicari determinan matriks A. Mari kita lihat contohnya. Tentukan determinan matriks, misalkan matriks B. Matriks B-nya itu adalah 3, 2, minus 1, 1, 1, 0, lalu min 2, 1. Nah, jadi determinan matriks B bisa dituliskan seperti ini. 3, 2, minus 1, 1, 1, 0, lalu min 2, 1. Nah, dengan menggunakan rumus determinan matriks yang diturunkan dari permutasi tadi pada slide sebelumnya, jadi rumus ini, maka kita bisa mencari determinan dari matriks B seperti ini. 3 kali 1 kali 1 kali 1 ditambah 2 kali 0 kali minus 2 ditambah minus 1 kali min 2 kali 1. Lalu selanjutnya minus 1 kali 1 kali 2 dikurang, lalu dikurangi lagi dengan 0 kali minus 2 kali 3, lalu dikurang lagi dengan 1 kali 1 kali 2. Nanti akan diperoleh hasil sebesar 1. Sampai di sini dulu my lecture notes kali ini. Thanks for watching and see ya.